kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan praktek coaching yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Nur Etika Rahmawati dari SMP 1 Atap Kaliombo. Saya Irfa Mardiana dari TK Siti Masitoh Depok. Dan saya Seliana Anggreni dari SDN 01 Pait. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Bu Irfa. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Seli? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabar jenengan sendiri? Iya, alhamdulillah saya juga baik ya Bu ya. Baik Ibu, tujuan pertemuan hari ini itu Ibu mau melakukan coaching ya? Ya betul Ibu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu Seli. Silakan. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu Seli bisa memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana coach itu bisa menanggapi pertanyaan dari coachnya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan bisa memaksimalkan potensinya. Baik Ibu, ini ya yang pertama itu kompetensi apa yang Ibu akan tingkatkan kepada coach? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu yaitu satu present, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot dan memaksimalkan potensi. Iya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dari Ibu Seli pada proses coaching ini? Pada proses coaching ini nanti yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, lalu memberi pertanyaan yang berbobot itu. Iya. Nah ini Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu pada proses coaching hari ini itu apa ya? Saya ingin coaching bisa mendapatkan solusi dari kegiatan ini ataupun menemukan langkah dalam mengatasi masalah yang dialami coaching itu. Oke, terima kasih. Baik Ibu, ini observasi hari ini ya Bu ya. Silahkan Ibu melanjutkan dengan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat datang Ibu Etika. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini ada pikiran yang ini mengganggu Ibu. Kira-kira saya dengar Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Iya, Kalau bisa, betul. monggo dengan sampaikan. Iya, karena saya ini ada permasalahan Bu di kelas ya, terutama itu saya punya ini semenjak kelas 7 ini ya, semenjak masuk pertama kali awal tahun baru, ajaran baru itu ada dua anak yang sering sekali kalau pelajaran matematika saya itu sering tidur. Nah, padahal dua anak ini tuh juara di lomba ini olahraga gitu. Ya, kalau saya garis bawahi bahwa permasalahan yang Ibu Etika alami itu ada dua anak yang memiliki keunggulan dalam prestasi non akademik, Ya, tapi dalam betul. mata pelajaran yang dengan itu malah ngantuk gitu ya. Iya, sering ketiduran gitu Bu. Kira-kira dari percakapan ini apa sih Ibu yang ingin Ibu harapkan? Ya, setelah saya nanti bercerita dengan Bu Seli itu saya mengharapkan ada solusinya bagaimana biar anak itu tidak tidur lagi di pelajaran saya Bu, gitu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan agar anak ini bisa aktif mengikuti pelajaran matematika, tidak tiduran, bisa mengikuti lah ya Bu dengan baik meskipun anak ini ya jago dalam bidang olahraga gitu, tapi tetap matematika harus tetap bisa mengikuti begitu. Dari perubahan yang tadi yang ingin Ibu harapkan itu tadi kan sudah disampaikan ya. Iya, Kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan kan berarti pada level 10. Iya. Tetapi yang akan tetapi
kira-kira kondisi saat ini itu dua anak itu pada kondisi level berapa itu dari 1 sampai 10? Kalau dari saya menilai ya, ini kondisi anak ini tuh pada level 4 kalau saya menilai, karena sering sekali setiap pelajaran saya itu ketiduran atau enggak memperhatikan sama sekali ya, gitu. Kira-kira dengan kondisi di level yang tadi Ibu sebutkan itu Iya, kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa itu? harapan saya itu nantinya bisa ditingkatkan sampai level 8. Mudah-mudahan bisa itu. Oke. Iya. Nah, untuk mencapai di level 8 itu kira-kira apa yang ingin dilakukan Bu untuk menciptakan adanya perubahan? Saya ini rencananya itu pingin metode saya yang harus berubah ya, tidak hanya di kelas. Mungkin bagi anak-anak yang tidak suka dengan matematika atau dengan anak-anak yang suka olahraga itu mungkin bisa kegiatan matematika bisa dilakukan di luar kelas ya Bu. Misalkan biar anak yang suka olahraga itu bisa mengikuti dan tidak ngantuk gitu pada pelajaran saya. Kira-kira dari percakapan yang telah kita lakukan ini bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Ya, akhirnya saya lega, saya bisa mengutarakan permasalahan saya, dan ya saya ada di sini ada rencana yang bisa yang akan saya lakukan. Setelah permasalahan sudah diungkapkan, kira aksi nyatanya itu ingin Anda lakukan kapan itu? Sesegera mungkin. Nanti mungkin setelah pulang dari ini coaching ini, saya akan mempersiapkan metode pembelajaran yang menarik buat anak, mungkin di luar kelas, jadi anak bisa tertarik gitu. Apa nanti akan berkelanjutan itu aksi nyata ini? Ya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan ya Ibu. Iya. Dan dari aksi nyata yang Ibu lakukan itu dapat mendapatkan itulah solusi yang terbaik, Iya, sehingga anak pun mudah-mudahan. bisa mengikuti pembelajaran lebih maksimal lagi Iya, Bu. sesuai Terima kasih. keinginan Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, Karena terima kasih juga waktunya- untuk waktunya Bu Sally ya. Ini Saya juga bisa. waktu terbatas, saya juga ada mau masuk kelas. Iya. Sampai sini aja ya Bu. Iya, Bu, terima kasih atas ini Bu Sally bisa mendengarkan saya. Jadi saya ada solusi lah untuk kedepannya untuk menghadapi permasalahan saya tadi itu, Bu. Nanti lain kali pun ketika saya ada masalah, saya juga ingin meminta bantuan jenengan Iya, untuk coaching kayak gitu kita juga. sambil saling membantu lah begitu, Iya. Bu, ya. Alhamdulillah ya Bu Sally, tadi observasi sudah saya lakukan, dan ini pasca percakapan atau pasca observasi ya Bu ya. Tadi yang saya amati, yang saya observasi bahwa Bu Sally sudah mendengarkan secara aktif, sudah kemudian menanyakan, memberi pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot, juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching. Yang saya lihat itu coaching dari Bu Sally itu sudah sesuai dengan alur ceritanya. Nah, ini saya menyampaikan hasil observasi yang berbasis data, juga fokus pada area yang ingin dikembangkan tadi ya Bu Sally ya. Juga Bu Sally tadi sudah menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu ya. Alhamdulillah, menurut saya coaching dari Ibu Sally itu sudah sesuai dengan alur kita. Terima kasih Ibu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Irfa. Waalaikumsalam Hari Ibu ini- Etika. Hari ini Bu Irfa akan melakukan coaching ya. Iya Ibu. Saya sebagai observer di sini, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Irfa. Iya. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu Irfa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coachee tersebut nanti akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Irfa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Itu ya Ibu. Nah, pada kompetensi yang akan Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan pada coaching hari ini itu apa saja Ibu? Iya. Pada coaching hari ini itu saya akan
mengembangkan attitude lesson, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Gitu ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Iva kembangkan? Iya Ibu, pada coaching hari ini saya ingin yang lebih dispesifikkan atau lebih dikembangkan itu pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi pada proses coaching hari ini itu apa? Pada proses coaching hari ini itu saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahannya dan juga mungkin bisa mendapatkan langkah-langkah mendapatkan solusi yang terbaik pada permasalahannya. Gitu ya. Demikian ini pra-observasi hari ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching. Sambil menunggu Bu Seli ya yang nanti akan jadi coaching. Terima kasih Ibu. Selamat datang Ibu Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang ya Bu Seli. Ya, Ibu, selamat siang. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Gimana sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Nah, ini Ibu ya, saya dengar Ibu itu ingin berbincang-bincang dengan saya pada hari ini ya Bu ya. Kira-kira apa ya yang mau Ibu perbincangkan hari ini? Iya Ibu, saya ingin menyampaikan kisah saya dalam pembelajaran di kelas ya. Kondisi di kelas itu sebenarnya sudah kondusif Ibu. Akan tetapi ada dua anak yang ketika pembelajaran dia justru tidak sesuai dengan temannya, dia meminta soal ketika pembelajaran apa kayak gitu, dia minta soal yang lain yang tingkatannya lebih rendah. Saya memegang kelas 4, kadang soalnya itu masih setara dengan kelas 1 atau 2 seperti itu. Walaupun saya tahu itu metode sudah saya gunakan terus menerus itu salah, tetap saya lakukan itu. Jadi saya bingung. Nah, di sini saya ingin mencari solusi. Oh baik Ibu, yang saya dengar dari tadi permasalahan Ibu itu yang saya garis bawahi ya Bu ya, itu berarti ada dua anak dalam kelas Ibu itu di saat pembelajaran itu tidak mau mengikuti kegiatan yang sesuai Bu Seli lakukan, tetapi malah minta yang lebih ringan. Berarti sesuai dengan kelas di bawahnya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu Seli ingin harapkan? Saya ingin adanya perubahan dari anak didik saya supaya bisa mengikuti pembelajaran yang lebih efektif dan lebih berkualitas lagi. Iya. Kira-kira perubahan yang ingin Ibu Sri dapatkan itu seperti apa? Perubahan dari diri anak mengikuti pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang sebenarnya, ya seperti teman-teman yang lainnya, tidak ada perbedaan soal, karena itu kadang menyita waktu saya itu. Begitu. Iya. Dari perubahan yang ingin tadi sudah Ibu sampaikan itu berarti kondisi idealnya yang Ibu Seli harapkan itu mungkin pada level 10 ya Bu ya. Nah, namun kira-kira kondisi Ibu Seli saat ini saat pembelajaran itu pada level berapa ya? Level 5 kira-kira. Level 5, iya. Pada level 5 itu kira-kira apa masih bisa ditingkatkan ke level berapa yang mungkin Ibu Seli harapkan? Yang saya harapkan itu ya paling tidak di level 8 itu. Oh iya, berarti dari level 5 ke level yang 8 ya Bu ya. Baik, kira-kira apa ya yang akan Ibu Seli lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 8 pada penciptaan adanya perubahan yang Ibu Seli harapkan itu? Saya sepertinya berencana ingin melakukan pendekatan pada anak itu. Selain itu mungkin saya bisa bekerjasama dengan orang tua, memanggil orang tua ke sekolah supaya kita bisa saling sharing untuk memotivasi anak supaya anak bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai yang di kelas seperti itu. Dan juga mungkin media yang saya gunakan mungkin bisa saya lebih
Iya, berarti memang iya ya Bu ya, dalam pembelajaran itu juga memang harus adanya kerjasama dengan orang tua supaya pembelajaran di kelas itu bisa efektif dalam pembelajarannya. Ini tadi Bu Sally mau melakukan pendekatan, kemudian juga mau memanggil orang tua supaya bisa mencari informasi tentang anak tersebut dan bekerja sama dalam cara mengajarnya ya Bu ya. Juga nanti Bu Sally juga tadi yang saya tahu akan memberikan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif lagi agar lebih bisa menarik. Iya. Baik Ibu, dari percakapan hari ini bagaimana perasaan Ibu Sally? Alhamdulillah Ibu, setelah saya menyampaikan beberapa sampai dengan rencana itu kok lumayan lega dalam diri saya itu. Iya baik, alhamdulillah ya Bu ya, Bu Sally juga sudah lega dan juga sudah menemukan tadi solusi-solusi yang akan Ibu Sally laksanakan. Kira-kira kapan Ibu Sally akan melaksanakan tindakan Ibu ini, mungkin di aksi nyata atau tindakan yang akan Ibu lakukan itu kapan? Sesegera mungkin Ibu, saya akan melakukan pendekatan dan juga memanggil orang tua mungkin dalam minggu depan sepertinya. Oh iya, jadi minggu depan Ibu akan melaksanakan tindakan Ibu ini ya, yang tadi kita sudah berbincang-bincang dan menemukan solusinya. Baik Ibu, menurut Ibu tindakan Ibu nantinya itu akan dilaksanakan dengan komitmen atau mungkin sudahlah itu saja atau gimana? Ya, saya akan tetap saya lakukan, saya pantau seperti itu. Saya ketika saya sudah memanggil orang tua dan juga mau pendapatan sudah ada perubahan atau belum, nanti saya akan evaluasi lagi seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Sally, mungkin nanti juga akan berkelanjutan ya Ibu ya. Alhamdulillah Bu Sally juga sudah lega. Saya juga mungkin karena mohon maaf waktunya kita sudah mau masuk ya Bu ya. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu. Mungkin nanti ke depan atau kapan waktu saya juga bisa sharing, bisa berbincang-bincang dengan Bu Sally gantian ya Bu ya. Boleh Bu, siap. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya sudah mengamati Bu Irfa melakukan coaching dengan Bu Sally ya. Saya mengamati tadi Bu Irfa sudah menunjukkan coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bu Irfa sudah menyampaikan tujuan dari coaching, menanyakan tujuan dari coaching kepada coaching. Kemudian Bu Irfa juga mengidentifikasi gitu ya dari permasalahan dari Bu Sally gitu ya. Kemudian Bu Irfa juga menanyakan tentang rencana aksi dari coaching ya. Gitu. Kemudian Bu Irfa juga menanyakan tentang ini tindak lanjut gitu ya dari proses coaching nanti ya. Ini sudah baik sekali Ibu, berarti Ibu tercapai dari indikator ini. Kemudian dari hasil catatan observasi saya itu Ibu Irfa itu sudah bisa mendengarkan dengan baik ya dari coach tadi yaitu Bu Sally. Kemudian Bu Irfa juga memberikan pertanyaan yang berbobot juga ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tercapai menurut saya dari hasil observasi saya. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu Irfa nanti selain coaching hari ini, misalkan kedepannya ada coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan coaching ke depannya? Iya Ibu, insya Allah saya tetap akan berbagi sama teman, rekan guru di sekolah tentang apa yang sudah saya dapatkan. Juga mungkin dalam coaching ini kita akan melaksanakan secara berkelanjutan mungkin Bu ya, setiap guru mungkin kan mempunyai permasalahan masing-masing sehingga coaching ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Irfa. Begitu hasil dari observasi saya dan Bu Irfa sudah sangat bagus dalam melakukan coaching. Terima kasih Bu atas observasinya. Ya, sama-sama Bu Irfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sally, Selamat siang Bu Etika. Gimana kabar Bu Etika hari ini? Alhamdulillah Bu Sally baik. Tujuan kita di sini, pertemuan kita hari ini yaitu
Ibu Etika hari ini mau melakukan coaching ya Ibu Iya, ya. betul. Nah, di sini saya sebagai observer, Ya. nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu dengan coaching. Iya. Nah, lalu saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, Iya. apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, lalu bagaimana coach dalam menanggapi masalah yang alami coaching, lalu apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, Iya. proses kreatif, Iya. dan memaksimalkan potensi. Iya. Baik Ibu, kita mulai saja untuk Iya. saya beri pertanyaan. Iya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan atau kembangkan pada coaching hari ini? Selama coaching nanti itu saya mengharapkan saya bisa present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, kemudian saya bisa memaksimalkan potensi coaching dalam penyelesaian. Kemudian kompetensi apa yang Ibu spesifikkan yang ingin dikembangkan pada observasi nanti ini? Pada coaching hari ini itu saya ingin lebih mengembangkan pada mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan berbobot gitu. Kemudian indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu pada proses coaching hari ini apa? Saya ingin coach itu nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi coach itu nanti bisa menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu saja. Ya, baik Ibu, demikian observasi hari ini. Ya, Silakan dengan boleh melakukan coaching. oh iya. Iya Ibu. Halo Bu Irfan. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Irfan hari ini? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya baik, namun ya sedikit ada unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Etika. Oh gitu ya. Nanti saya bisa mendengarkan lah unek-unek dari Ibu ya. Iya. Kemudian ini Ibu akan ada unek-unek yang ingin disampaikan gitu ya. Iya, Ibu. Ingin yang akan diceritakan. Baiklah Ibu, tapi nanti saya hanya punya waktu 15-20 menit selama jam istirahat ini ya Ibu ya. Iya Ibu. Kira-kira nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya. Ini ya Bu ya, saya memang keinginan untuk berbincang-bincang sama Ibu karena Iya. saya itu punya permasalahan gini Bu, di kelas itu saat pembelajaran itu di kelas kurang kondusif Bu. Kadang itu ada satu anak itu yang membuat kayak itu di kelas ya. Jadi anak tersebut itu suka jahil sama temennya, mengganggu saat temennya lagi belajar, sehingga anak yang mau fokus belajar itu sering nangis atau diajak main-main sehingga tidak bisa fokus dalam kegiatan tersebut, dan kondisi di kelas itu sering ramai gitu Bu, sering gitu. Jadi mungkin dalam pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik Gitu ya Bu. Jadi kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu itu pembelajaran tidak kondusif karena ada anak yang luar biasa jahil gitu ya, sehingga pembelajaran tidak kondusif yang mengganggu teman-temannya begitu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita apa yang ingin harapan apa ya ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ya, yang saya harapkan itu pada percakapan kita hari ini itu saya ingin bisa menemukan solusi agar pembelajaran di kelas saya itu bisa kondusif, bisa berjalan dengan baik, anak yang tadi juga bisa mengikuti dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira tadi Ibu mengatakan ingin adanya perubahan gitu ya. Iya. Perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan itu tadi? Iya, perubahan yang saya ingin dapatkan itu anak tersebut juga bisa mengikuti
kegiatan pembelajaran di kelas tanpa mengganggu temannya, sehingga teman-teman yang mau fokus dalam belajar itu juga bisa benar-benar fokus, tidak terganggu dengan temannya tadi jahil itu Ibu. Pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa mendapatkan pencapaian perkembangannya dengan baik. Jadi ada perubahan untuk ini ya, bisa pembelajaran bisa kondusif gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau pembelajaran bisa kondusif, misalkan di yang diharapkan itu bisa sampai ke level 10. Nah sekarang kondisi saat ini itu berada pada level berapa itu? Iya, saya kira pada level 5 Ibu. Pada level 5 ya. Nah kira-kira dengan kondisi saat ini yang bisa ditingkatkan ke level berapa itu? Ya, kalau saya menginginkan pada level 5 itu bisa saya tingkatkan ke level 8 Ibu, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa menyenangkan, bisa menarik buat anak, bisa tercapai apa yang indikator yang saya tujuan juga pembelajarannya itu bisa tercapai di dalam sekelas itu bisa nyaman dan juga kondusif. Gitu ya Bu ya. Kira-kira dari yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan tadi dari level 5 ke level 7 itu menciptakan adanya perubahan itu, perubahan apa yang akan Ibu lakukan aja? Iya Ibu, mungkin saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak tersebut ya Bu ya. Saya akan menggali informasi kok sampai anak tersebut itu tiap harinya bisa mempunyai sikap atau perilaku yang luar biasa sekali, sehingga anak-anak yang lain itu yang mau belajar kok terganggu. Itu saya akan melakukan pendekatan apakah anak ini mungkin kekurangan kebutuhan dasar apa yang belum tercapai. Kemudian selain saya melakukan pendekatan dengan anak tersebut, mungkin saya juga akan menggali informasi dari orang tua. Saya akan memanggil orang tua tersebut, saya menanyakan hal-hal apa yang anak ini kok sampai mempunyai sikap seperti ini, kebiasaan di rumahnya juga. Selain itu saya juga akan bekerja sama dengan orang tua tersebut Ibu, supaya kita dalam mengajarkan anak seusia ini itu bisa sama. Terus pembelajaran di sekelas juga seorang ibu juga harus tahu kayak gitu. Gitu ya. Nah dari percakapan kita ini bagaimana perasaan Ibu? Iya, alhamdulillah saya sudah lega Bu. Sudah dari bincang-bincang dengan Ibu, percakapan dengan Ibu, kok saya sudah menemukan tadi kok solusi yang tadi bisa melakukan pendekatan dan juga kerjasama dengan orang tua dan juga guru yang lain gitu ya. Sangat lega sekali. Jadi Ibu merasa lega ya setelah menceritakan ya, setelah menceritakan permasalahan Ibu dan ada solusinya ya Bu. Kira-kira ada rencana aksi untuk tadi melakukan perubahan itu kapan? Iya Ibu, mungkin tindakan saya untuk melakukan perubahan itu akan saya laksanakan pada 2 hari lagi mungkin Bu, insya Allah. Iya, jadi mungkin segera mungkin kan lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Kira-kira akan stop sampai di situ atau nantinya juga ada permasalahan seperti akan berkelanjutan lagi atau hanya mencoba setelah 2 hari ini Bu? Nah insya Allah saya akan melakukan hal tersebut dengan tindakan tersebut berkelanjutan Ibu, sehingga antara kerjasama saya orang tua untuk pembelajaran anak usia TK itu bisa berjalan dengan baik, juga indikator yang kami harapkan juga insya Allah bisa berkembang dengan baik. Semoga mudah-mudahan berhasil ya Ibu Irfa ya, aksi dari Ibu Irfa nanti ya, dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Iya gitu ya Ibu Irfa. Terima kasih. Ini karena mohon maaf ini kan sudah 15 menit ini kita harus masuk kelas gitu ya. Jadi saya harus masuk kelas, jadi begitu ya Bu Irfa. Ini terima kasih Bu Irfa mau datang ke sini untuk menceritakan permasalahan Bu Irfa. Iya, terima kasih juga Bu Etika, Bu Seli. Baik Ibu, ini barusan Bu Etika telah melakukan coaching ya Bu. Iya betul Bu. Saya akan membacakan hasil pengamatan observasi saya dari coaching tadi. Untuk yang saya amati itu bahwa Bu Etika telah melaksanakan alur tirta ya Bu, berarti sudah tercapai ya Bu ya. Terima kasih Bu Seli. Kemudian indikator yang Ibu kembangkan juga sudah
tercapai dari mendengarkan aktif, lalu memberi pertanyaan berbobot. Terima kasih dari Sudah baik itu. Kemudian nantinya kedepannya yang potensi apa yang ingin dikembangkan lagi? ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya bisa berbagi praktik baik tentang coaching ya kepada rekan guru itu saja. Dan saya ingin melakukan coaching ini berkelanjutan, jadi saya bisa membantu teman-teman yang punya masalah gitu. Betul, Ibu. Terima kasih. Sekian untuk observasi hari ini. Terima kasih juga Bu Sari sudah mengamati coaching saya, jadi saya bisa tahu di mana kompetensi ketercapaian saya dalam melakukan coaching. Bisa gantian ya Bu, ketika saya ingin observasi nanti saya bisa mintakan dengan Ibu. Kita Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.